Yamaha dikenal sebagai produsen motor yang kerap melakukan terobosan-terobosan baru, khususnya di Indonesia. Dan salah satu motor buatan Yamaha yang hadir menggebrak pasar roda 2 karena tampil dengan desain out of the box adalah Yamaha Shaper, sebuah naked bike 150cc yang memiliki tampilan modis dan full agresif. Di saat para pabrikan lain main aman untuk kelas naked 150cc ini dengan desain yang umum dipakai, Yamaha coba hadirkan sesuatu yang berbeda pada kelas ini. Yamaha Shaper hadir di Indonesia pada awal 2016 yang lalu, di mana kala itu pasar roda 2 di kelas ini diisi oleh motor-motor naked berdesain cari aman, semacam Honda CB150R Streetfire, ataupun dari Yamaha sendiri yakni ada Yamaha Fiction. Yang cukup miris, motor keren ini nasibnya kurang beruntung di Indonesia. Bermaksud memberikan warna baru di dunia roda 2 tanah air, khususnya di kelas Sport Naked 150cc, nasib Yamaha Shaper saat ini justru hidup segan, mati pun belum mau. Seperti diketahui, saat ini Yamaha masih menjual motor ini di Indonesia. Namun hal tersebut hanya sebatas menghabiskan sisa stoknya saja. Ini artinya, Yamaha sudah tak memproduksi motor ini lagi. Kalaupun masih memproduksi, maka itu adalah untuk kebutuhan ekspor saja. Yamaha Shaper yang di awal kemunculannya cukup antusias disambut konsumen tanah air, kini perlahan mulai sepi peminat. Dari bulan ke bulan, kian sedikit penjualan dari motor ganteng ini. Dan nanti kita akan ulas, kira-kira apa penyebab hal ini sob? Sebelum hadir di tanah air, Yamaha Shaper lebih dulu hadir di Thailand dengan nama Yamaha M-Slash pada 2015 silam. Kehadiran M-Slash di Thailand ini disambut cukup baik di sana. Dan respon konsumen Indo pun cukup baik ketika melihat Yamaha M-Slash yang mereka ketahui lewat berita-berita di dunia maya. Dan dengan segala pertimbangan, akhirnya Yamaha Indonesia pun menghadirkan motor ini di tanah air. Dan yang kerennya lagi sob, Yamaha Shaper diproduksi langsung di Indonesia. Bahkan, beberapa bulan setelahnya, motor yang diproduksi oleh Yamaha Indonesia ini pun diekspor ke berbagai negara, antara lain ke Vietnam dan Filipina, yang kemudian di sana dinamakan sebagai Yamaha TFX 150. Dan kehadiran Yamaha Shaper di Indonesia disambut cukup baik oleh para konsumen tanah air, di mana pada setiap pameran yang memajang unit ini selalu ramai didatangi pengunjung yang penasaran dengan sosok Yamaha Shaper ini. Hal tersebut tak lain karena pesona desain Yamaha Shaper yang dinilai mampu memenuhi keinginan para bikers tanah air, utamanya para kaula muda. Seperti diketahui, banyak bikers kreatif tanah air yang kerap memodifikasi tunggangannya, salah satunya pada bagian bodi belakang yang dibuat nungging dan telanjang dengan menghilangkan spakbor belakangnya. Dan hal inilah yang coba langsung diakomodir oleh Yamaha Shaper dengan tampilan jok belakang nungging serta spakbor minimalis. Bagian depannya juga tak kalah garang sob. Lampu anti mainstream berdesain keren dengan 3 reflektor yang tentunya sudah memakai LED semakin menekankan kesan garang pada motor ini. Ditambah lagi, penggunaan suspensi depan upside down berukuran 37 mm membuat area kaki-kaki Yamaha Shaper tampak kekar dan juga berotot. Di mana ini adalah sesuatu yang banyak dikeluhkan pada Yamaha Fiction, yakni kaki-kaki yang kurang kekar. Dan kabarnya, Yamaha Shaper ini menjadi yang pertama memakai suspensi depan berjenis upside down di kelas motorsport 150cc ini. Belum cukup sampai di situ sob, Yamaha juga membenamkan swing arm banana berbahan aluminium pada kaki-kaki belakang yang ditandemkan dengan ban berukuran 130/70 di belakang dan 110/70 di depan yang semuanya memakai ring 17. Tergolong besar untuk ukuran ban motor 150cc. Ditambah lagi penggunaan stang fat bar yang membuat pengendara semakin berkesan gagah kala menunggangi motor ini. Dan semua itu masih dilengkapi dengan panel speedometer full digital serta pengereman cakram depan belakang. Namun rupanya semua hal tersebut tak cukup membuat Shaper untuk menjadi primadona baru di kelas naked 150cc. Karena berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia ataupun IC, penjualan Yamaha Shaper tak begitu memuaskan. Setelah meluncur pada Januari 2016, distribusi motor ini mencapai 4.000-an unit per bulan dan hal itu hanya berjalan selama 2 bulan. Setelah itu penjualan terus merosot menjadi 2.000-an unit, lalu 1.000-an unit per bulan, hingga mulai menyentuh angka ratusan unit menjelang akhir 2016. Penurunan penjualan pun berlanjut pada 2017, paling tidak pada 2 bulan pertama,
Yamaha Shaper hanya terdistribusi sebanyak 497 unit saja pada Januari dan 560 unit saja pada Februari. Beberapa poin yang membuat Shaper ini gagal bertahan di pasaran diantaranya karena harga jualnya tergolong tinggi, yakni sekitar 29,8 jutaan saat diluncurkan pada 2016 yang lalu. Harga tersebut lebih mahal dari naked 150cc lainnya, yakni Honda CB150R ataupun Yamaha Fiction itu sendiri, yang kala itu dibanderol seharga 25 sampai dengan 26 jutaan saja. Meskipun memang segmentasi Shaper ini lebih tinggi dengan banyaknya part lebih advance ketimbang kedua motor tersebut, namun Yamaha sepertinya melupakan pada sektor dapur pacunya, sebab mesin Yamaha Shaper sendiri justru terlebih baik dari mesin Yamaha Fiction. Bahkan secara power dan torsinya malah sedikit di bawah Fiction. Hanya saja Shaper ini unggul pada jumlah gigi percepatannya yang mencapai 6 speed, sementara Fiction hanya 5 speed. Belum lagi kalau dikomparasikan dengan mesin CB150R yang sudah DOHC, tentu Shaper ini akan semakin terlihat inferior secara di atas kertas. Ngomongin soal mesinnya, Yamaha Shaper menggendong mesin 150cc single cylinder SOHC 4 katup berpendingin cairan dengan sistem bahan bakar full injection. Langkahnya 57 x 58,7 mm dengan rasio kompresi 10,4:1. Mesin ini mampu menyemburkan tenaga puncak di angka 16,3 PS di 8.500 rpm dan torsi puncak di angka 14,3 Nm di 7.500 rpm. Kecepatan tertinggi motor ini sanggup mencapai 140 km/jam dan jika dioprek, kabarnya sanggup dibetot hingga mencapai 152 km/jam. Ini artinya mesin motor ini cukup baik, meski secara spek di atas kertas tergolong B aja. Sementara konsumsi bahan bakarnya sendiri berada di kisaran 40 sampai dengan 45 km per liter, tergantung medan, rider, dan gaya berkendara. Nah, andai saja mesin Shaper ini dah pakai VVA, pasti lebih ajib lagi sob. Dan mungkin para calon konsumen tak merasa rugi membayar lebih mahal dari Fiction untuk mesin yang tentunya lebih baik. Faktor kedua adalah riding style. Mengacu pada tampilan yang keren dan sporty, Yamaha Shaper kurang ramah dalam hal posisi berkendara karena memiliki tinggi tempat duduk yang cukup tinggi di 805 mm. Hal tersebut diperparah dengan tinggi jok pembonceng yang tak motorsiawi. Alhasil, konsumen yang mau beli motor ini banyak yang makin tersegmented karena tak cocok buat dipakai harian dan tentunya bukan untuk semua orang. Faktor ketiga adalah kehadiran New Fiction Advance di akhir 2016 yang lalu. Disadari atau tidak, kehadiran New Fiction Advance itu sendiri pelan-pelan membunuh kelangsungan hidup Shaper yang baru seumur jagung. Calon konsumen yang kurang puas dengan Fiction lama karena dinilai kurang sporty dan sempat kepincut ingin meminang Yamaha Shaper ini, tiba-tiba Fiction Advance muncul dengan desain yang tak kalah keren dari Shaper, namun lebih unggul dalam beberapa aspek, misal harga lebih murah, riding position lebih enak, dan jok pembonceng lebih nyaman. Alhasil, tanpa pikir panjang langsung beralih ke Fiction dan gagal meminang Shaper ini. Dan nasib Shaper pun semakin terjepit pasca Yamaha menghadirkan MT-15 pada 2019 silam. Dan kabarnya, memang MT-15 ini dihadirkan untuk menggantikan posisi Shaper di Indonesia dengan segmentasi yang lebih jelas, yakni naked 150cc premium dengan desain baru dan mesin lebih gahar. Nah, yang unik sob, Yamaha Shaper yang kala itu semakin ditinggalkan peminatnya, harga bekasnya anjlok cukup jauh, yakni mencapai 12 jutaan saja. Dan bahkan beberapa dealer motor bekas ada yang tak mau menampung motor ini karena jualnya kembali susah. Namun akhir-akhir ini, harga bekas Yamaha Shaper kembali naik daun dengan harga termurah di angka 15 jutaan, tentunya tergantung tahun dan kondisi motornya. Hal ini karena Shaper sendiri dinilai sebagai motor yang unik, tampangnya kekar, siap diajak nongkrong, dan semakin langka karena banyak diburu kondisi bekasnya. Namun buat sobat yang ingin beli barunya pun, Yamaha masih menjualnya dengan harga 30,7 jutaan. Meski tak semua dealer Yamaha ready dengan motor ini. Nah, itu dia sob, pembahasan Mimin kali ini mengenai Yamaha Shaper ini. Mimin yakin di antara sobat semua di sini ada yang pernah mengidamkan motor ini, atau juga saat ini ada yang masih melihara motor yang satu ini. Untuk itu silahkan bagikan pendapat kamu di kolom komentar mengenai motor ini ya sob.